Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kematian. Di antaranya meletakkan Al-Quran di dekat jenazah, kemudian lewat di bawah keranda jenazah, kemudian memayungi dengan payung hitam. Kalau bukan payung hitam tidak bisa. Kemudian menutupi keranda dengan kain yang bertuliskan ayat suci. Nah, semuanya itu tidak dituntut oleh agama, tapi kita sering melihatnya di dalam penyelenggaraan jenazah atau ketika seseorang meninggal dunia. Nah, oleh karena itu orang-orang yang melakukan amalan itu tentu mereka menganggap ada manfaat. Kalau tidak, untuk apa pula mereka mengerjakannya? Dari segi agama, dalil syar'i untuk itu tidak ada, maka tidak akan ada nilai ibadah di sana. Nah, seperti kemarin memayungi jenazah dengan payung hitam. Entah apa tujuannya, tidak tahu. Tapi kalau ada yang berpendapat tujuannya untuk menghormati si mayat, maka tidak mesti payung hitam. Payung hitam itu jangan-jangan karena warna hitam merupakan warna duka cita. Bagi orang-orang Nasrani, warna hitam warna duka cita, memang seperti itu. Dalam Islam tidak ada warna duka cita, tidak ada. Warna Allah ciptakan, silakan pakai sesuai dengan kebiasaan di daerah tersebut, selama tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk penghormatan, silakan. Tentu itu tidak dinilai sebagai ibadah. Karena dasarnya adalah kebiasaan atau kebudayaan. Budaya Nusantara, begitu dia bilang. Berikutnya, memperingati kematian. Memperingati kematian sudah disinggung dalam pembahasan adab-adab ziarah kubur. Memperingati kematian biasanya dilakukan dengan mengadakan acara jamuan di rumah keluarga mayat, berzikir bersama, dan berbagai macam amalan dilakukan ketika itu. Memperingati kematian yang kita maksud mengadakan acara jamuan. Diselingi dengan zikir, baca Al-Quran atau salawat dan lain sebagainya. Nah, sementara ketika ada yang meninggal dunia, Nabi tidak menyuruh kita seperti itu. Nabi menyuruh kita untuk membuat makanan bagi orang yang dapat musibah, seperti peristiwa mati atau wafatnya Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, itu sepupu Nabi SAW, gugur di perang Mu'tah. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan.
Hadis dari Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Nah, jadi buatkan makanan untuk orang yang dapat musibah kematian. Bukan mereka yang buat makanan untuk orang yang datang menjenguk atau orang yang datang takziah atau untuk orang yang datang doa selamatan. Nah, keluarga mayat sudah sibuk mengurusi jenazah sehingga tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Lalu kita tambah lagi bebannya dengan memberikan tugas kesibukan menyiapkan jamuan bagi yang datang. Nah, kalau seandainya yang datang adalah tamu dari jauh, maka tidak ada masalah. Orang yang dari jauh itu diberi makan oleh tuan rumah karena memuliakan tamu. Nah, tapi kalau kita kan bukan tamu jauh, para tetangga dan orang yang sama tinggal daerah, dengan orang yang meninggal dunia. Nah, kenapa acara ini banyak dilakukan? Karena memang seperti yang kita sampaikan, sejarah Islam datang ke negeri kita sesudah ada kebiasaan tersebut. Karena ada agama yang lebih dahulu dari agama Islam masuk ke Minangkabau, yaitu Hindu. Kemudian agama yang tersebar di Minangkabau, agama paganis, berhala, syirik dan lain sebagainya. Nah, itu sangat pekat, sangat banyak beredar ketika itu. Datang Islam, lalu Islam merubah semuanya. Namun ketika Islam datang itu ada 3 macam manusia ketika itu. Ada manusia yang betul-betul menerima Islam secara total, kemudian menanggalkan semua yang bertentangan dengan agama Islam, dari adat-adat kebiasaan yang mereka pakai sebelumnya. Nah, kemudian manusia yang kedua, ada yang menolak, enggan meninggalkan kebiasaan yang telah mereka lakukan karena itu adalah warisan nenek moyangnya. Mereka tidak mau merubah kebudayaan yang jelas-jelas kalau diadu dengan aturan agama Islam itu bertentangan. Nah, manusia yang ketiga, ini mencari jalan tengah. Dia tetap menerima agama Islam, namun dia tidak ingin kebudayaan, kebiasaan yang sudah dia lakukan selama ini hilang. Maka dia gabungkanlah antara Islam dengan kebiasaannya tadi. Muncullah acara-acara atau amalan-amalan yang dari segi acaranya, momennya, itu meniru kepada kebiasaan orang dahulu. Namun isinya diisi dengan amalan-amalan yang ada dalam agama Islam. Contoh penggabungan itu bisa kita lihat di dalam acara peringatan kematian. Memperingati kematiannya itu bukan dari agama kita. Adapun isi acaranya dari agama kita. Mengaji, baca Al-Quran, salawat, maka disebutlah istilahnya doa salamai. Begitu. Nah, agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau ini memang ada dalil yang melarangnya. Karena kita menganggap acara seperti itu bagian dari meratap. Meratapi kematian itu kebiasaan orang jahiliyah. Dan meratapi kematian bisa membuat si mayat diazab dalam kuburnya. Innal mayyita la yu'azzab fi qabrihi bi buka'il hayy. Sesungguhnya mayat diazab di dalam kubur karena diratapi oleh orang yang hidup. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Man niha alaih yu'azzabu bima niha alaih. Siapa yang diratapi, diazab dia karena diratapi tersebut. Meratapi kematian bisa dalam bentuk melakukan perbuatan-perbuatan orang jahiliyah ketika ada kematian. Apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah ketika ada yang mati? Menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, menghamburkan tanah ke kepala, mengeluarkan kata-kata jahiliyah yang ada unsur-unsur protesnya. Dari kata-kata yang keluar itu nampak dia tidak menerima apa yang Allah takdirkan. Dari kata-kata yang dia keluarkan itu nampak ketidakrelaannya, tidak ridhonya dengan apa yang terjadi. Itu namanya martok, walaupun tidak menangis. Kalau menangis bagaimana? Kita juga sudah sampaikan. Kalau yang mendorong tangisan itu adalah perasaan tidak menerima apa yang terjadi,
Kalau bapak ibu menangis karena tidak suka dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya tidak rela. Kemudian pokoknya tidak bisa doh. Harusnya model kok. Menurut pemikiran awak, harusnya keluarga awak kalau meninggal lagi. Karena kalau kini meninggal, ayo alun merelakannya lagi. Nah, mudah-mudahan itulah ya kerajuran jahiliyah itu. Ya. Menggaruang sagaruang-garuangnya sampai habis suaranya. Itu jalih meratuk namanya. Adonan sampai pingsan bagai manapuak-napuak kepalanya. Ya, ndak pipi sih kalau orang jahiliyah pipi tampaknya. Kali pun ndak pipi sih di tampaknya. Ya, sado badan di lapuaknya. Aku mau model ko bana nasib ko, garis tangan bana dalam buruak. Anak kelamat linyo saya ngecek dari mana tahu? Marasai bana ibu ambo. Ya. Marasai itu kan tidak otomatis Allah berangkawa ada. Bisa jadi marasai waktu di Allah cinta. Itu para nabi dan para rasul bara marasai itu. Ya, marasai nama itu. Makanya Nabi bersabda, Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling banyak dapat bala dan paling merasai dia para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dan yang semisal. Kemudian para ulama, kemudian orang yang saleh, itu yang paling berat, paling banyak paling merasai dapat musibah. Wak merasai belum, berarti wak masuk. Hendak jadi orang saleh, hendak jadi ulama. Tapi tidak paham. Sehingga meringik, sehingga protesnya, tak sukunya dengan apa yang terjadi. Ya, sebanyak ko orang dapat masalah, bako dia awak ko masalahnya bertumpuk bana. Kamu ada itu. Bagi orang beriman itu pertanda Allah mengakui keimanan kita kuat. Bagi orang yang beriman itu pertanda Allah ingin kebaikan pada diri kita. Kalau Allah ingin kebaikan pada diri bapa dan ibu, Allah timpakan musibah kepada bapa dan ibu. Mayuridillahu bi khaira yusib minhu. Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah beri musibah hamba tersebut. Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukuman di dunia. Kalau Allah tidak ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah tunda hukumannya sampai akhirat. Atau makanya kalau apa ibu sakit-sakitan dapat masalah, itu termasuk hukuman yang disegerakan. Artinya penggugur dosa tak ada hukuman di akhirat lain. Atau di Allah sayang, Allah tak ingin awak dapat hukuman yang paling baik dan sangat luar biasa di akhirat. Biarlah dia di dunia dan masih bisa awak tahan. Tapi kalau Allah tak ingin kebaikan pada diri manusia itu, dibuatnya sehat, tak dapat masalah di akhirat, dapat azab, dapat siksa. Nah, ingin dapat di dunia bu atau di akhirat? Ya? Makin baik musibahnya, pertanda imannya syiddah, ada kekuatan. Ya. Jadi kalau makin ringan, riqah, tipih imannya. Pilih musibah baik, musibah ringan. Ya, tak perlu diminta. Ya, kenapa? Kalau akan datang, karena dunia ko darul bala, tampik wak dia gia bala. Tak mau dapat bala, ayo jangan di dunia. Karena dunia tu tampik untuk itu. Jadi meratap, ngarajang-karajoran jahiliyah. Ale meratap tu, menyabui kehebatan si mayat, seolah-olah kalau ini tidak ada lagi, awak jadi sengsara. Kamu itu. Ndak adonyo lai sia nak kamagi lanjo. Ndak adonyo lai sia tapi bagantuang. Jadi meninggal si fulan tampe bagantuang ala putui, tampe bapijak ala taban. Kama kami kemangadulai. Sia nak kamagi lanjo kami lai. Baai di kami lai. Anak muda-muda tu tu an-nauhu an-niyah, makna asal dari kata an-nauh, meratap. Tapi kalau menyabui nyo dulu tu orang elok, ya, bukan pengkoran cak jasoi nyo yang perjuangkan. Anda bah ada, sialai, sialai, nama model itu tidak ada.
Ya, meninggal suaminya, le udah tinggal nambo jusia, boleh susurang bo di dunia kolai. Jadi kalau ada perlu baang boleh anak model tu. Ya, ndak ada keceknya guna duitnya lain tu. Anak model tu nah. Jangan nak nonton sinetron model tu ya. Rusak begitu. Tu jangan cocok lo mendengar lagu ratok-ratok ya. Namanya lagu ratok ya. Anan dia Allah diratoinya. Galak ya. Pergi balik. Kin baik lagu ku untuk mencimik orang nama ratok-ratok di sebantan. Nanti sebantan deh. Atas. Ya, dicuba menggalih limau. Anda laku. Dicuba anda laku. Lalu mengamangale landa laku kecil. Ya. Orang barangkali umur setahun buka kedai, tidak ada jual beli, buka kedai terus. Sampai nanti ada nama jual beli. Akhirnya tidak. Dicuba ikut tidak bisa, cuba itu tidak bisa. Ya, tidak bersyukurnya. Yang disuruh oleh Allah usaha, yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha iringi je doa, ini tidak meratok jadinya. Atau buat lagu ratok namanya. Ada. Aduh dah. Galodo ya. Bukit Lantiak. Ya, longsor Bukit Lantiak. Buat lagu itu. Nah, isi lagunya, oh Tuhan, apa benar salah kami? Itu isi lagunya. Ya, bertanya ke Allah, benar salah kami. Sebanyak tu salah awak, nak tentu dia awak. Lagian Allah menurunkan tu, belum tentu dia salah dia. Ya, bisa jadi ujian. Ya, para nabi dapat musibah bu, apakah para nabi salah? Tidak. Ujian untuk mereka untuk naik tingkat, memperkuat iman mereka. Tanda Allah sayang. Tiba-tiba tidak apa benar salah kami. Kena ngerti gitu. Ya. Mati keluarganya saudanya bu, inyo nan duit surang. Atunya menyesal tu. Baku ambo basalamayan nan lain mematian. Itu lagu mengana mu. Tak bersyukur. Itu tak bersabar. Tak ada pahala dalam musibah yang menimpanya itu. Awak disuruh Nabi berdoa, Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah beri aku pahala dalam musibah yang menimpa aku. Ternyata kerajaannya membuatnya tidak berhak dapat pahala dalam musibah yang menimpa karena dia tidak bersabar. Hilang semua kebaikan dalam musibah. Tidak ada pengguguran dosa. Tidak ada naik derajat. Tidak dapat. Kemudian termasuk meratap, berkumpul untuk membuat acara. Membuat makanan sesudah penguburan. Itu namanya maratok juga. Kalaulah maratok namanya, mai kena azab. Azab dalam artian sebenarnya, batu-batu diazab. Bakok bisa model tu. Yang babuikan orang nan duit. Inyo nama maratok. Harusnya inyo nama dosa. Inyo berdosa juga. Tapi akibat perbuatannya tu, orang lain kena gatahnya. Tapi awak tidak diazab karena dosa orang lain. Batu. Tapi kok diazab je dalam kubur. De orang nama ratok tadi, inyo nan majakan. Orang nama ratok tadi, inyo nan bapasan. Kok mati ambo maratok yo, kecek orang jahiliyah. Ketikanya sedang sekarat, itulah wasiatnya. Sabui-sabui jaswambo di tengah orang rami. Amarawang lah kare-kare, maratok lah sana. Itu memang pasannya tu. Di kerajuan dia orang. Tentu ya berdosa nama pasan tadi. Ada pelanya azab dalam kubur. Oh nyado dak do pasan do, nyado do majan do, nyado do mencontohan do. Tapi dia tu ijo dia ahli warisnya. Dapat jo azab tu iyo, azab azab dalam artian bahasa kesulitan. Bukan dia inyo berdosa, bukan azab dalam makna sebenarnya, tapi dalam makna kesulitan. Serupa jo hadis Nabi, inna safara qit'atun minal azab, sesungguhnya safar separuh dari azab. Memangnya kalau bersafar awak berdosa awak melakukan azab, indah. Azab di sini artinya kesulitan. Kesulitan yang didapat dia orang yang diratui padahal tidak ada pasan do, tidak ada majan do, tidak ada mencontohan do. Kesulitan yang mereka dapatkan adalah kegelisahan. Gelisah, kenapa itu yang kalian kerjakan? Maka itu, model itu ya tu. Serupa apa ibu gelisah ketika mendengar anak kecil menangis. Kalau ada yang berkilah, ini bukan peringatan kematian.
Ini adalah acara dalam rangka bersedekah untuk si mayat. Ya. Kau nak memperingati kematian dia kau namanya acara sedekah untuk si mayat. Dibuat nasi kotak bu, dibagi-bagiannya ke orang, karena nyo tahu tak boleh makan di rumah orang kematian. Kini disuruh di orang tu makan di rumah masing-masing. Apa caranya lain? Dibuat nasi bungkui, dibuat nasi kotak, diagiah namo ko berkah seketek bu. Tu berkah makanan dalam rangka memperingati si fulan lah sekian hari mati. Ya. Perlu bersedekah model tu caranya. Hari tertentu. Ya. Nah, jika acara, apakah acara ini akan tetap terlaksana jika tidak ada yang meninggal? Itu pertanyaannya tu. Nyo kan ingin malapihan ko acara ko dari peringatan kematian. Nyo nak namuah menyebut ko acara memperingati kematian. Ko acara adalah untuk bersedekah. Kini pertanyaan awak, lai sedekah tu keluar, lai acara tu buat kalau ndak ada nak mati. Ado bu. Acara aku ado kan dia ado nan mati. Berarti kan bakai jo kematian. Acara melak ni. Jika acara itu terlaksana walaupun tidak ada yang meninggal, silakan. Artinya dia nak takai je meninggal. Buktinya tu tidak ada orang meninggal, sedekahnya. Ini bagi-bagian nasi kotaknya. Tapi kalau tidak ada orang mati, tidak ada yang model tu. Ya. Kok sekian hari lah. Kok kini lebih baik? Ada lah tu. Ya, dia lah sekian harinya. 7 hari, 40 hari, 100 hari. Begitu. Nah, tapi kalau acara itu terkait dengan kematian, maka tidak dibolehkan. Karena khawatir masuk nanti niyahah. Ya, meratap. Kalau itu dilarang dalam agama. Dalam kitab suci Manawa atau Manawa Dharma Sastra Weda Semerti atau kitab suci Weda, halaman 99, halaman 192, halaman 193, termasuklah selamatan kematian yang diadakan pada hari pertama, hari ke-7, 40, 100 dan 1000. Orang Islam biasa menyebutnya doa selamat. Kalau orang Hindu menyebutnya selamatan. Dan acaranya dihitung dari hari kematian. Kalau orang Hindu melakukannya tujuannya dua. Agar roh yang meninggal tidak gentayangan, agar yang meninggal dihormati, tidak dianggap matinya hina. Itu tujuannya dia. Oleh dewa tujuan awak supaya nya selamat. Nya selamat rohnya supaya jangan gentayangan. Sambung aja dia itu. Ya, kalau tidak dibuat caranya tu, mati binatang saja. Kan semua juga penghormatan. Banyak nan samu mabuk, harinya samu, tujuannya samu. Atau bagi cen tak doa membiak darinya, maka banyak nan samu. Tu kebetulan saja ada samu kebetulan sonyak tu. Agak payah awak menerima ya kemudian. Nah, itu nak kita katakan masuk agama Islam. Sementara agama Hindu, agama paganis ala beredar mengakar dalam kehidupan masyarakat kita. Ada yang menerima Islam campak na lain. Ada yang nak nama menerima Islam nyoba tahan jo agamanya nan lama tu. Ada yang ambil jalan tengah digabuang-gabuangnya. Maka acara peringatan kematian ko hasil penggabungan antara kebiasaan orang Hindu dengan amalan-amalan yang ada dalam Islam. Acaranya dalam rangka sesuatu yang meniru agama lain, isi acaranya sesuai jo agama awak, suruh berzikir, suruh baca Al-Quran. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mencampurannya saja tidak bisa. Apalagi melaksanakan hasil pencampuran tersebut. Maka caranya lain, awak kan membuat acara tu supaya si mayit dapat kebaikan. Ada cara Nabi tunjukkan dan itu jalih dan kuat dasarnya. Banda itu na di kerajaan. Jawabnya cieknya, ikut kebiasaan. Meninggalkan nalah biasa tu sulit. Ya, membiasakan yang tak biasa tu sulit dulu.
Kami yakin tujuan orang itu baik semuanya, supaya baik dapat keselamatan. Kalau bagi Nabi, nak model tu caranya. Pitih untuk acara tu, wakafkanlah, sedekahkanlah untuk orang yang meninggal. Bukan di hari ke-7, bukan di hari ke-40, tak ada hubungan ju hari-hari itu dah. Daripada buat buku-buku Yasin segala macam tu, ancak pitinya untuk diwakafkan atau untuk disedekahkan. Bisa untuk makan orang miskin, bisa untuk sekolah anak yatim atau orang miskin dulu. Niatkan untuk orang yang meninggal, nama sedekah dapat, dan orang yang niatkan dapat juga. Tapi kalau anak ini ngaraja tak perlu niat dapat je orang tua tu. Itu jaleh daripada surat Yasin buku Yasinan, ancak bali bana Al-Quran. Kemudian wakafkan ke anak-anak dan sedang menghafal Al-Quran. Kalau diwakafkan kamu saji, kadang-kadang nasibnya tersusun dirak saja. Tak boleh baca-baca orang. Apalagi ada masjid buat rak rancak-rancak atau dibuatnya lemari atau dikuncinya, dia orang bacanya. Lucu lah. Aku kutip sebentar Quran model aku banyak nak wakaf. Terletak begitu sih. Kenapa? Karena kadang mana malih orang main api segini. Kecilnya sama macam Al-Quran Mushaf pun macam api. Kalau macam api perandu berdua bu. Tak, kalau ikut cuba lah baca Orang sebelum membaca Al-Quran pakai api, Ustaz berdua. Itu bukan berdua untuk membaca Al-Quran, tapi dia akan membaca Al-Quran. Tak sama itu, tapi balai. Anu dapat itu ketik masuk saku. Buka ayat. Ayat barang saya cari. Itulah bapak dan ibu. Kebiasaan. Pak sebut itu kebiasaan, tak ada dasarnya. Dasarnya justru ada dalam agama lain. Sebagian teman-teman kami tak setuju. Tak ada. Yuk ni niru itu. Yuk ayatnya menyebut harinya tu 7, 40, 100. Kan sama tu. Supaya tak sama kecilnya, jangan dibuat hari ke-7. Itu cara dia. Jangan dibuat hari ke-40. Tapi dalam rangkanya tetap sah. Tetap sama. Ya setidaknya Ustaz kan tak persis sama sedunia dia. Ya, bakok masih karena mengarajun. Padahal untuk si mayat tidak ada guna. Itulah masalahnya. Kalau hari ke-7 jadi je lah. Ada namanya hari ke-7, siksaan untuk si mayat lebih berat dari yang biasanya. Masalahnya dari mana tahu si mayat itu disiksa? Lebih kesimpulan model itu saja, Pak. Naknya sadonyo mai masuk neraka, masuk dalam kubur hari ke-7 pasti balik lah. Itu masalah gaib. Dari mana tahu tu? Dari perkataan tabi'in, bisa perkataan tabi'in dipakai Imam Atta untuk masalah gaib, ya tidak bisa. Tabi'in perkataan sahabat untuk masalah gaib, saya tidak bisa pakai dah. Karena masalah gaib kuncinya ada pada Allah. Kalau ada hadis, kalau ada ayat, kalau tidak itu, ya tidak ada. Ada je tu, azan untuk menagak rumah. Itu ada pendapat tabi'in. Kerana rumah tu ikut-ikut yang gaib je tu ceritanya. Setan lari segala macam. Setan lari kalau azannya sesuai je sunnah Nabi. Kalau azan yang tak sesuai je sunnah, malu kan lari. Justrunya syukur tu ibadah dibuat model tadi tu. Nah, yang jelas bagi kita acara yang disebut doa selamat bukanlah doa selamat melainkan merata yang membuat orang yang meninggal tersiksa dalam kuburnya. Di samping itu amalan ini adalah ritual orang Hindu, bukan sekedar meniru bentuk amalan. Keyakinan tentang acara ini pun sama. Keyakinannya supaya rohnya jangan gentayangan. Keyakinannya supaya mulia, tidak hina. Kalau matinya tidak dibuat acara kau, matinya hina, mati hewan. Sama harinya sama, tujuannya sama. Isi acaranya tak sama. Kalau digabung je, jaga Islam.
Nah, itu Bapak dan Ibu, kami yakin semuanya ingin kebaikan. Caranya mengganti acara model itu juga awak ganti. Pitinya sedekahkan atau wakafkan. Ya, itulah yang disuruh. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat wa azunnu in takallamat tasaddaqat hal laha ajrun in tasaddaqtu 'alaiha wa li ajrun. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, saddaq 'alaiha. Ya Rasulullah, ibu saya mati mendadak. Kalau nak mendadak matinya gua nyo ke wasiat tu. Akhirnya ambo ka sedekah atas namanya. Dapatkah inyo pahala dan ambo dapat pahala pula? Yo, sedekahlah. Kan jadi itu oleh anak, wa inna auladahum min kasbih, anak itu adalah hasil usaha dari orang tuanya. Nah sekarang walaysa lil insani illa ma sa'a, dan tiadalah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Anak itu hasil usahanya, yo berhaknya nikmati, berhak. Sudah. Makanya sebagian ulama berani mengatakan tidak diniatkan oleh anak pun orang tuanya dapat kebaikan dari amal saleh anak, dan anak sendiri tidak berkurang pahalanya. Kebiasaan berikutnya adalah berdoa sesudah salat jenazah. Ya, biasanya doa tersebut dipimpin oleh imam salat jenazah atau orang yang diminta oleh ahli waris. Kebiasaan seperti ini kalau dilihat secara sekilas kelihatannya bagus, namun kalau diteliti lebih dalam ternyata tidak pada tempatnya, makruh. Ya. Nah yang jalih Allah perintah awak dalam surat Ghafir, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Kan itu Bu, ujibu da'wata da'i iza da'an, surat Al-Baqarah 186. Aku memperkenankan permintaan orang yang meminta ketika dia berdoa. Allah berjanji mengabulkan doa kita semua selama kita tidak menggugurkannya sendiri. Nah, selama Bapak Ibu tidak melakukan amalan-amalan penggugur doa, Allah berjanji mengabulkan cepat lambat dunia akhirat, tidak ada yang sia-sia, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Sesuai dengan kata Nabi, inna doa huwal ibadah. Nah kini Allah menyambut, berdoalah aku kabulkan. Bilo se Dima se umum. Ya. Akhirnya bako melarang berdoa siap salat jenazah. Allah menyuruh berdoalah. Tak disabuikan lah. Bukan siap salat jenazah, bukan sebelum salat jenazah, sebelum salat fardu, siap salat fardu, surang bersama, tagak, duduk berbaring, doalah. Nah, kalau you ingin mengatakan di siku tidak disuruh berdoa lagi, dalilnya. Dalilnya asri'u bil jenazah, segerakan jenazah itu. Kalau orang elok kadimu ni, kecilnya capek lah. Kalau orang elok, kalau orang jahit ni kamari bawanya gua, janganlah melamu orang jahit itu, capek letak dalam kubur ya. Kalau melamu berakhirnya turun hukuman Allah, awak dakiknya kan nailo awak biko. Artinya pada prinsipnya penguburan itu disegerakan. Maka amalan-amalan yang tidak diperintah dalam penyelenggaraan jangan dikerajokan. Karena kalau dikerajokan juga awak khawatir masuk penundaan. Mengapa doa siap salat Bu? Ketika salat jenazah itu saja tidak dianjurkan doa iftitah lagi. Capek baca surah Al-Fatihah. Tidak dianjurkan baca surah lagi. Walaupun boleh juga, tapi tidak sunnah lagi. Karena prinsipnya segera. Makanya orang mangkik jenazah tu Bu sampai berlari-lari ketek, capek. Karena kalau orang saleh, keciknya dalam hadis Bukhari, qaddimuni, segerakan, cepat, jangan leleh. Sado makhluk mandanga kecuali manusia. Tapi awak bisa tahu dengan hadis Nabi. Tapi capek kecik mai, ambil cah keciknya. Segerakanlah, tunggu dulu keciknya. Namaku, berdoa sesudah salat jenazah itu pun, ya, kalau bahasa awaknya Bu, mengarajuan sesuatu nanlah mengaku kerajaan adalah selesai. Ya. Kenapa? Doa itu kan ada dalam
salat. Salat tu untuk apa? Doa si mayat. Iza hadartumul mayit fakhlisu lahu doa. Kalau lah datang mayit itu, ikhlaskan doa untuknya. Doa di sini salat. Mana rancak bu doa dalam salat jenazah atau di luar salat? Nah, yang kurang kita sukai ada bahasa dari ahli waris begini. Buya, tambahlah doa setiap buya. Kanalah tu dalam salat jenazah tu doa yang paling utama tu. Ndak puih kami kalau doanya model tu tambahlah doa seketik. Nak puih, nak sempurnonya. Apakah ia sempurna? Justru nak sempurna. Dan diminta itu bu, nak sempurna aja jadi itu. Seolah-olah Nabi mengajarkan kurang. Lupa Nabi mengajarkan berdoa siap salat jenazah, sehingga merasa kurang. Padahal yang Nabi ajarkan kalau mayitlah datang ikhlaskan doa untuknya, salat jenazah lah. Itu dan dia Nabi pinyo merasa kurang. Ndak cukup rasanya doa dalam salat sedah. Tambahlah doa buya. Ndak angkit jenazah ko capek. Beko siap penguburan baru doakan. Kan Nabi mengatakan model tu istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al, mintakan ampun untuk saudaramu, inyo kini kan ditanya. Doakanlah ke Allah supaya bisa menjawabnya tu. Nah itu Bapak dan Ibu, bukan sesudah salat, tapi sesudah penguburan. Nah itulah dalilnya. Maka berdoa di sini tidak disuruh lagi. Nah, ada dalilnya model tu, tetap disuruh. Karena ada dalil umum. Berdoauni astajib lakum. Berdoalah, niscaya aku kabulkan. Tapi berhubung ini penyelenggaraan jenazah dan sifatnya adalah segera, cepat. Nah, apalagi Nabi SAW mengatakan sesudah penguburan doakan sendiri atau bersama, silakan. Nah, salah satu sunnah dalam penyelenggaraan jenazah adalah menyegerakan mayat ke kuburnya. Iza mata ahadukum fala tahbisuhu asri'u ila qabri. Jika salah seorang di antara kamu meninggal, maka jangan kamu tahan jenazahnya, segera kamu mengantar ke kuburnya. Artinya jangan lakukan amalan yang tidak disyariatkan, karena kalau kita lakukan juga akan dianggap penundaan. Nah, iza wudi'atil janazah fahtamala ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Kalau jenazah itu diangkat, lah diletakkannya di bahu-bahu orang nama mengusungnya, maka jenazah itu mengatakan segerakan qaddimuni, segerakan aku bertemu dengan kuburan, segerakan aku letak di kuburan. Itu kecil si mayit tadi. Tiba dia belele banyak ya cara. Padahal cara itu tidak diperintah. Nah itu Bapak dan Ibu, berdoa sesudah salat jenazah itu kita anggap jadi kebiasaan. Kenapa? Karena aturannya tidak seperti itu. Sesudah salat langsung diangkat, bahkan makruh meletakkannya kembali. Kalau ada kelompok yang datang, kami ke salat lu, letakkan balik. Awak mangkik makruh meletakkannya, kata Imam Ahmad rahimahullah. Nah kalau dan kek kau tu datang, kami nak solat letakkan balik kecil, makruh meletakkan. Kenapa? Segerakan. Kalah solat jenazah sebagian, gugur bagi yang lain. Model tu benar lah, bara kecapeknya tu. Oleh karena itu, yang dilakukan setelah salat jenazah segera mengangkat dan mengantarkan mayat ke kubur. Perkara yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Nabi perintah. Orang yang berdoa lagi setelah salat jenazah biasanya mereka berdalil dengan mengatakan makin banyak doa makin baik. Pernyataan ini sangat kita setujui, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Makin banyak berdoa berarti makin banyak ibadah kita. Namun doa tersebut dilakukan sesuai dengan sunnah lah hendaknya, bukan yang membuat pelaksanaan sunnah yang lain jadi tidak sempurna. Segerakan, tidak segera jadi menunda jadi. Nah, kemudian alasan lainnya, mereka menganggap doa yang dibaca dalam salat kurang sempurna. Tidak puih kami. Tambahlah, kira-kira doa yang dibacanya di luar salat tu.
Kan itu saja. Kadang-kadang doa yang dibacanya tu tidak ada hubungan dengan si mayit. Ya. Tak, ya Allah, lapangkan kuburnya. Ada nama-nama itu. Yang doanya, ya doa biasa, doa umum ini. Ya, kami minta selamat, kami minta ikut. Ya, kami. Bukan tu si mayat. Tapi kalau ingin juga berdoa, tuh ada tempatnya sebenarnya. Ya Allah maghfirlahu warhamhu, jadi baca di luar tu. Ya. Allahumma la tahrimna ajra, itu jadi baca. Jadi maknanya baca dalam salat tadi itu. Mana utama tu dalam salatnya berdoa atau di luar salat? Ya, itulah tu. Ya, jadi kebiasaan berdoa sesudah penguburan. Ada yang berdoa ketika melapis dari rumah. Ada yang berdoa beko sebelum sudah menyalatkan. Beko dia pun berdoa balik. Banyak doa makin rancak Ustaz. Ya kalau dapat doanya sesuai lah petunjuk Nabi supaya tak sia-sia ada pahala di sini. Nah, ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ya. Mengiringi jenazah membaca, berzikir mengiringi jenazah silakan, tapi jangan dikeraskan. Ya, seperti tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, mengiringi jenazah dilarang memakai api atau obor kecuali malam hari. Mengiringi jenazah tidak boleh dengan membaca zikir keras-keras. Ya, berzikirlah, ingatlah mati. Ketika berzikir hanya untuk kita saja. Suaranya jangan dikeraskan. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Seperti di Palestina yang mati syahid itu diantar itu la ilaha illallah, keras itu untuk membangkitkan semangat. Jangan sampai dia melihat kematian itu hatinya menjadi ciwiknya takwiknya enggak mantan orang apa tu ayo baca la ilaha kari-kari itu dalam kondisi kalau tidak dalam kondisi model itu Nabi mengajarkan zikirnya tidak dikeraskan. Makruh kalau dikeraskan juga. Makruh ya. Ada lagi? Nah. Jadi caranya kubuakan timbun tinggikan sejangka atau kurang dari sejangka. Sudah tu mintalah ke Allah, ampuni saudara kami. Wasallu lahu tasbih fa innahu al-ana yas'al. Mintakan ampun untuk saudaramu, kemudian minta ke Allah supaya ditetapkan, diteguhkan hatinya sehingga mantap menjawab nanti pertanyaan malaikat. Berdirilah di samping kuburan menghadap ke kiblat, jadikan kuburan antara kita dengan kiblat. Kuburan di muka awak sarah kiblat Tuhan. Pimpinlah doa oleh orang yang saleh yang hadir ketika itu, atau berdoalah sendiri-sendiri, dipersilakan dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Kok dapat jan antara duduk je berdiri alias mencongkong. Jelas. Cukup mencongkong tu di situ sebut ya. Jangan mencongkong ketika berdoa kurang etika. Ya, adabnya. Duduk benar, tegak benar. Nah, itu caranya. Sebelum berdoa, sebagaimana adab dalam ziarah kubur, bacalah Al-Quran dan kuasui. Ingin bertabaruk dengan bacaan Al-Quran kita. Dan si mayat juga dapat manfaat dari bacaan kita. Azan ketika penguburan, ya, yang berpendapat begitu mazhab Syafi'iyah. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dianggap adalah itu bid'ah mungkarah. Tak boleh ada itu, larang tu. Yang berpendapat azan dalam kubur meletakkan jenazah kalahat tu ulama dari kalangan Syafi'iyah. Tapi yang mazhab itu sendiri
pendapik yang dipacik, itu bid'ah tu. Dilarang tu. Jangan di kerajaan tu. Nabi SAW lewat di dua kuburan. Lalu beliau patah pelepah kurma jadi dua. Beliau tancapkan. La'alla an yukhaffafa anhum al-azab. Semoga bisa meringankan azab untuk keduanya. Dan seorang diazab kerana nak menjaga diri dari buang air ketek, dan seorang diazab kerana mengadu domba. Kini ulama mencari-cari, kira-kira nak membuat si mayit dalam kubur tu dapat keringanan azab. Apakah dek syafaat dari Nabi dan pelepah kurma yang ditancapkan itu hanya sebagai penunjuk waktu kapan sampai kapan syafaat itu mereka dapatkan, keringanan azab itu mereka dapatkan. Jadi pelepah kurma aku untuk penunjuk waktu saja. Diringankan azab untuk kedua orang yang dalam kubur ini selama pelepah kurmanya belum mengering, masih hijau. Yang lain memahami, yang membuat ringan azab bagi orang yang di dalam kubur itu adalah pelepah kurma tadi. Karena pelepah kurma tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berzikir dengan bahasa mereka sendiri. Dan zikir itu bermanfaat bagi orang beriman. Mereka menganggap zikir dari pelepah kurma yang ditancapkan Nabi itulah yang meringankan azab bagi mereka. Dari sana keluar pendapat, jangan dicabut tanaman yang ada di atas kuburan. Rapikan saja, karena tumbuhan itu berzikir dan zikir itu bermanfaat bagi orang beriman. Sampai nanti zikir dari tumbuhan saja bisa memberi kebaikan kepada si mayat. Apalagi kalau zikir dari manusia. Sampai ke situ. Disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Itu Bapak dan Ibu. Maka zikir awak sebelum berdoa itu apa? Al-Quran. Tak mesti surat Yasin dah. Pai ke kubur tu bukan menyengaja baca surat Yasin indah. Pai ke kubur tu main mati. Kini ada orang pergi ke kubur untuk pai makan-makan. Dan itu dikerajukan sesudah salat hari raya. Masih ngajuan hari raya itu sudah salat, pergi ke kubur makan-makan. Aduh pahalanya tu, indah lah. Bila ziarah kubur tu pahala, ingat mati. Ketikanya makan-makan tu you tak kenanya mati tu, tapi ba caranya mengana de dulu wak makan berdua dah, akhirnya ambo surang lain. Itu mengana mati dia. Itu nostalgia namo dia. Nak mengana mati, orang lebih mati awak ke mati lah. Bekal awak lah cukup nak salat semale hari raya saya nak tapi waktu tu selebihnya nak. Itu yang mengingat mati namo. Kau dulu wak makan berdua ayam bakar lama udah masak. Itu nanti kena sudah tu mencebek lah sinan lain. Orang hari raya ni menangi. Hari raya sunnah bergembira. Sekarang hilang sunnah itu dengan ziarah kubur. Itu maka dimakruhkan menyingajo ziarah kubur hari raya itu. Dalam kitab Fatwa Syekh Al-Gumari makruh tu. Haram tidak makruh. Makan-makan makan zina. Kalau makan-makan Ustaz pas ziarah kubur tu, jadi orang yang dalam kubur tu rasa kenyang tadinya. Ada lima tahu tu. Boleh datang dalam mimpi, mau teragak makan rendang, tu makanya inyo sila mati ya makannya lagi. Makasihnya kami makan dekat kuburannya supaya nyo merasa kenyang dulu. Itu kan cerita nak khayal-khayalkan surang. Jadi amalan-amalan ku banyak hasil khayalan, lalu dibuat lo amalan untuk melaksanakan khayalan tersebut. Dikhayal-khayalkan kalau jenazah tu nyo kedinginan, hanya kepanehan, dibuat amalan aja payung. Dikhayal-khayal mana? Jadi bacalah Al-Quran, semoga kebaikan dan berkah dari bacaan Al-Quran tersebut didapat oleh si mayat. Semoga berkah bacaan Al-Quran membuat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawassul dengan bacaan Al-Quran, bertabaruk dengan ayat yang kita baca supaya doa kita diterima.
Kecil sebagian saudara awak bid'ah biasalah. Ini nama dia tu nanti ya. Sudah. Nah, dalilnya ada. Yang bid'ah tu tidak berdalil sama sekali. Tak dalil umum, tak dalil khusus. Tak ada dalil sama sekali bid'ah ya nama. Itu dasarnya ada. Ya. Ada pertanyaan Bu tentang kebiasaan yang satu ini? Berikutnya, ziarah kubur pada hari-hari besar. Rasulullah memerintahkan untuk banyak mengingat mati. Salah satu caranya adalah ziarah kubur. Orang sering mengingat mati, selalu bersungguh-sungguh dalam ibadah, takut berbuat maksiat, karena itulah buah dari ziarah kubur, yaitu mengingat mati. Sedangkan orang-orang yang lupa mati, itu mah hendak takwiknya bermaksiat, tak tertariknya beribadah, dia menyangko nyolamo mati lain. Alun tabaun kuburan tu lain. Puya-puyalah dulu. Itu kecilnya tu. Mengingat mati ko nak Nabi suruh ke orang tua saja. Mati tu nak datang ke pas orang tua saja. Mati tu nak menunggu gaib kan. Adun nan alun ni duit bu lah mati dalam kandungan tu. Alun sebentar sedati lah matinya pas keluar tu. Alun 2 minit lah matinya, alun pandai mengecek lah matinya. Banyak contohnya tu. Tapi dia tak ingat mati, maka lupanya akhirat. Ketika lupanya akhirat, awak khawatir cintanya dunia, karena itu yang dihadapinya gini. Kalau lah cinta dunia bu, dapat penyakit wahan. Atau penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Dek cinta dunia, amuh menyogok. Dek cinta dunia, amuh bermaksiat. Dek cinta dunia, melanggar aturan agama. Dek takut mati, nak amuh berjihad. Dek takut mati, nak namuh melakukan amalan yang bisa berisiko kehilangan nyawa. Takwik melawan orang zalim, takwik lah. Melawan mereka noa sementara rumah orang rancak mereka dah pokoknya kalau lah cinta dunia bu, datang penyakit cik lai, takwik mati. Kalau lah takwik mati bu, datang penyakit cik lai, cinta dunia. Hanya sepaket saudara kembar siang. Jadi ziarah kubur di hari besar, awak di hari raya. Terdapat kebiasaannya, Idul Fitri itu, mereka singgah ke kuburan, makan-makan seperti yang kita sampaikan. Oleh karena itu, Syekh Abu Fadil Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari, beliau menjelaskan ziarah kubur di hari raya tidak sesuai dengan tujuan hari raya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira pada hari raya. Sekarang kita isi dengan berziarah. Tentu sedikit banyak akan mengurangi kegembiraan yang ada, karena kemungkinan besar yang muncul adalah kesedihan. Nah, ketika sudah sedih, hilang kegembiraan yang disunnahkan. Maka kalau mereka berkeyakinan ziarah kubur pada hari raya pahalanya lebih besar, kalau ikoyo ndak berdasar sama sekali. Hari raya wak berziarah lebih afdal, tak ada dasar untuk itu. Tapi kalau nyo ziarah kubur hari raya, dek memang hari raya lah waktu nam lapang untuk ziarah kubur. Karena nyo sibuk kerja dan lain sebagainya, silahkan. Tapi kalau nyo khususkan hari raya untuk bersingajo mana ziarah kubur hari raya dengan keyakinan lebih utama, dengan keyakinan supaya barayo lu orang dalam kubur itu, karena dikhawatirkan menghilangkan sunnah hari raya, yaitu bergembira. Itu kebiasaan orang jahiliyah, orang Nasrani. Kebiasaan orang Nasrani ketika penyelenggaraan, ketika mereka ziarah kubur, mereka menyengaja ziarah kubur itu di hari-hari besar. Ini tidak ada orang. Tidak apa benar dulu ni. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ziarah kubur, ziarahlah. Nabi tidak menentukan waktunya. Kalau Imam Malik hari Jumat, pertimbangannya hari yang lapang. Itu saja pertimbangannya. Karena hari Jumat itu kaum muslimin banyak cenderung meliburkan kerajanya. Karena hari Jumat, sepanjang tanggal 2 Jumatnya, ada itu agak lapang dibanding hari yang lain, maka hari Jumat lah ziarah kubur itu. Pertimbangannya semata-mata dia lapang waktu, bukan pertimbangannya ada hadis mengecan pahalanya lebih kadang anda. Boleh hari Jumat itu dianggap lo hari raya, sehingga hari Jumat bersebut jari Idul Fitri disabui,
bertamu 2 hari raya. Kalau lah mendengar ketubah pagi hari, habis itu Jumaat wajib dan tak? Ada nak pendapat tak wajib lain. Tapi nan lebih kuat tetap wajib jua Jumaat. Itu hadisnya untuk orang yang tinggal jauh dari gunung di luar kota Madinah. Kalian kalau kamu menunggu Jumaat, tegaklah ziko. Tapi kalau kalian ke pulang, siap raya go pulanglah. Ya. Aku dulu tutupnya masaji pas hari Jumaat dan pas hari raya tu. Tutup mana ada ketubah, tidak wajib lah. Wak kalau mendengar ketubah tadi pagi. Yes. Ya. Tak bagi lelaki-lelaki tak wajib lah. Itu pendapat mayoritas ulama. Itu yang paling kuat. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ya. Berdoa sesudah salat jenazah, ziarah kubur pada hari besar, memperingati kematian dengan buat acara makan-makan. 3 kebiasaan. Nah, kita sebut kebiasaan, ya dasar syar'inya tidak ada. Apakah kebiasaan itu bermanfaat? Ada yang justru membahayakan, membuat si mayat bisa disiksa karena dia bagian dari meratap, itu membuat acara peringatan kematian dengan acara makan-makan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.